Oke, salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Topik kita adalah di dalam 3 bab pada pagi hari ini. Kita masih dalam buku Roma, dan pagi hari ini kita di dalam bab 9 sampai bab 11, 3 chapters. Di dalam bab 9 sampai bab 11 kita akan kasih topik yaitu Israel dalam rencana penyelamatan Allah. Israel in God's plan of salvation. Kita lihat dalam 3 bagian ini. Roma 9, kita baca Roma 9. Roma pasal 9, tapi kita summarize semua dari bab 9 sampai 11. Kita mulai dari Roma 9. Pilihan Allah yang utama. Di ayat 1 seterusnya, aku berkata benar dalam Kristus, aku tidak berdusta. Hati nuraniku mengesahkannya dalam Roh Kudus. Aku teramat sedih dan gundah dalam hatiku, karena aku rela terkutuk dan terpisah daripada Kristus untuk kepentingan saudara-saudara sebangsaku. Mereka itu orang Israel. Untuk mereka pengangkatan sebagai anak Allah, untuk mereka kemuliaan ilahi, perjanjian-perjanjian, penerimaan hukum, ibadah di bait suci, dan janji-janji. Ayat 5, mereka ialah keturunan nenek moyang yang termasuk, bahkan dari antara mereka jugalah Kristus lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu, Allah yang terpuji selama-lamanya. Amin. Ini tidaklah berarti firman Allah telah gagal, karena bukan semua keturunan Israel itu diterima sebagai Israel. Juga bukan semua keturunan Abraham diterima sebagai anak-anak Abraham. Sebaliknya, melalui Ishak benih keturunanmu sekali lagi, sebaliknya melalui Ishak benih keturunanmu akan dipanggil. Ini berarti anak-anak Allah bukanlah keturunan Nabi Abraham, tapi anak-anak janji Allah. Karena demikianlah kata-kata janji itu, pada masa yang ditetapkan, aku akan kembali dan Sarah akan mendapat seorang anak lelaki. Bukan itu saja, malah kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai bapa yang sama, yaitu Ishak bapa kita. Namun demikian, sebelum anak kembar itu dilahirkan dan sempat berbuat baik atau jahat untuk menegakkan kehendak Allah dalam pemilihan, bukan dengan kerja amal, tapi dengan Dia yang memanggil, Ribkah telah diberitahu yang tua akan melayani yang muda. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Yakub ku kasihi, tetapi Esau ku benci. Jadi, apa yang akan kita katakan? Adakah Allah tidak adil? Sama sekali tidak. Karena Dia telah berkata kepada Musa, aku akan mengasihani sesiapa yang ku kasihani, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang ku belas kasihi. Oleh itu, hal demikian bergantung bukan kepada keinginan atau usaha manusia, tetapi kepada belas kasihan Allah. Karena kitab suci berkata kepada Firaun, aku telah mengangkatmu untuk tujuan ini, yaitu menunjukkan kekuasaanku melaluimu, dan supaya namaku termasuk di seluruh bumi. Dengan demikian Allah mengasihani sesiapa yang hendak dikasihaninya,
dan mengeraskan hati sesiapa yang hendak dikeraskan hati. Dengan demikian Allah mengasihani sesiapa yang hendak dikasihaninya dan mengeraskan hati sesiapa yang hendak dikeraskannya hati. Seorang daripadamu akan berkata kepadaku, kalau begitu, mengapa masih menyalahkan kita? Karena siapa yang dapat menentang kehendaknya, kehendak Allah? Tetapi siapakah engkau, hai manusia? Maka engkau menghujati Allah. Adakah ciptaan berkata kepada penciptanya, mengapa kau buat aku begini? Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah yang sama beberapa bekas terpingkal, tembikar untuk tujuan mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa? Bagaimanakah jika Allah untuk menunjukkan kemurkaannya dan menyatakan kekuasaannya setelah begitu bersabar terhadap orang yang dimurkainya, membuat persediaan untuk membinasakan? Bagaimana jika dia berbuat demikian untuk memperlihatkan betapa besar kemuliaannya kepada orang yang menjadi tumpuan belas kasihannya yang telah disediakannya terlebih dahulu untuk kemuliaan? Justru kita yang telah dipanggilnya bukan hanya daripada kalangan orang Yahudi, tapi juga daripada kalangan bangsa asing. Sebagaimana telah disampaikannya melalui Hosea, aku akan memanggil mereka umatku, sedangkan mereka bukan umatku. Dan aku akan memanggil dia orang kukasihi, sedangkan dia bukan orang yang kukasihi. Dan akan terjadi bahwa di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku, disitulah mereka akan dipanggil anak-anak Allah yang hidup. Yesaya juga telah berseru tentang umat Israel. Walaupun bilangan anak Israel seperti pasir di tepi laut, hanya segelintir baki akan diselamatkan dan remnant. Karena Tuhan akan menjalankan hukumannya di atas bumi dengan segera dan muktamad. Samalah seperti kata Yesaya sebelum itu, sekiranya Tuhan alam semesta tidak membiarkan keturunan kita hidup, kita tentu telah menjadi seperti Sodom, tentu seperti Gomora. Israel yang tidak beriman dan lain seterusnya. 20 seterusnya. Jadi apa yang akan kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa asing yang tidak mengejar perbenaran telah mendapatnya, yaitu pembenaran berasaskan iman. Sebaliknya orang Israel yang mengejar pembenaran berasaskan hukum tidak dapat mencapainya. Mengapa tidak? Karena mereka mengejarnya bukan dengan iman, tetapi seolah-olah dengan mengamalkan kerja amal. Mereka tersandung pada batu sandungan. Sebagaimana telah tersurat, aku telah meletakkan di Sion seketul batu yang menyebabkan orang tersandung, dan sebuah batu kejar yang membuat mereka terjatuh, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, diaibkan. Oke, kita konsentrasi dengan topik Israel dalam rencana penyelamatan Allah. Israel in God's plans of salvation. Mari kita tunduk kepala kita sekali lagi. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagimu, Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, kami sembah yang kami kenal, bahkan mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus. Kemuliaan, kebesaran hanya bagimu. Kami akan syukur kami oleh karena kami dapat memperhatikan, mempelajari dan menikmati firman-Mu. Firman-Mu adalah kehendak-Mu. Kemuliaan kebesaran hanyalah bagimu. Sementara firman Allah taburkan tempat ini, mengizinkan pelayanan Roh Kudus Allah dengan bebas berkarya, sentuhkan sesuai dengan rencana Allah bagi kehidupan jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di tempat ini. Layani setiap pribadi supaya satu saudara akan dikecualikan.
Firman-Mu menurut kehendak-Mu, Firman-Mu berkuasa, establish di surga. Haleluya. Pakai nama Tuhan menerangkan kesulitan-Mu, menjelaskan kuasa firman-Mu dengan terapan kuasa Roh Kudus. Sementara firman-Mu ditaburkan, mengizinkan Tuhan, Roh Kudus Tuhan berteriak, memberi kesembuhan, pemulihan, kesegaran, kehausan dahaga akan engkau lebih lagi daripada sesuatu di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudari, di dalam bab 9 sampai 11 Paulus menyatakan, menjelaskan tentang manusia pertama. Yang pertama di dalam bagian bab 9 sampai bab 11, surat Rasul Paulus kepada sidang Tuhan di Roma. Paulus menyatakan masalah yang pertama tentang Israel. Israel adalah umat pilihan Allah. Israel past destiny, past election. Umat Israel, umat pilihan Allah. Itu yang pertama. Jadi Paulus jelaskan masalah yang di dalam bagian ini, masalah yaitu yang pertama umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Apa masalah mereka sebagai umat pilihan Allah? Dan yang kedua dalam bagian ini, penolakan Injil. Mereka menolak Injil. Present rejection of the gospel. Yang ketiga adalah future salvation. Keselamatan akan datang. Nah, 3 bab ini ditulis untuk menjawab soalan pertanyaan orang Kristen yang menjadi Kristen, orang Yahudi yang menjadi Kristen, mengenai bagaimana janji Allah kepada Abraham dan Israel masih sah ataupun masih valid, sedangkan umat Israel menyeluruh sepertinya tidak ada bagian dalam Injil. Jadi ada persoalan. Jadi Paulus memberi penjelasan dalam 3 bab ini. Karena ada orang Yahudi yang Kristen menanyakan, how is the gospel relevant? Majority orang Israel seakan tidak ada bagiannya dalam Injil. Jewish believers menanyakan, how could God's promises to Abraham and the nation of Israel remain valid, while the nation of Israel as a whole seems to have no part in the gospel? Jadi ini jawabannya. Dalam surat ini Paulus memberi penjelasan tentang itu. Tapi sebelum itu kita teruskan dan topik kita lihat di dalam beberapa verses di dalam 3 bab ini, yaitu kita lihat di dalam ayat 13. Firman Allah mengatakan, Jacob I love, but Esau I hate. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Yakub ku kasihi, tetapi Esau ku benci. Wah. Firman Tuhan dalam kitab suci mengatakan demikian. Sebagaimana tersurat di Ayub ku kasihi, tetapi Esau ku benci. Bagaimana ayat ini mengatakan demikian? Bapak Ibu Saudari, ayat ini it does not mean, dia tidak mengatakan bahwa Yakub dan keturunannya dipilih ke keselamatan kekal dan Esau dan keturunannya dipilih ke hukuman kekal. Tapi melihatnya just a brief, seperti itulah dia. Sepertinya Yakub dan keturunannya dipilih ke keselamatan kekal dan Esau dan keturunannya dipilih ke hukuman kekal. Tidak. Tetapi ini adalah pilihan Allah, election Allah. Tetapi ini adalah pilihan Allah untuk Yakub dan keturunannya. Ini adalah pilihan Allah, election, God election, untuk Yakub dan keturunannya menjadi channel, menjadi saluran revelation, pewahyuan dan berkat Allah kepada dunia. Allah memilih Yakub dan descendants-nya untuk menjadi channel Allah, menyalurkan revelation, God revelation daripada Allah, dan blessing, berkat daripada Allah disalurkan oleh mereka kepada bangsa lain. Pilihan Allah, Allah yang memilih, bukan dia telah order ataupun telah order Yakub keturunannya menerima kehidupan kekal dan Esau
keturunannya menerima hukuman kekal. Tidak, tapi Allah membuat pilihannya bahwa Yakub dan keturunannya akan menjadi channel of blessing, channel of revelation kepada dunia melalui mereka. Ini pilihannya. It was an election of Jacob descendant to be the channel of God, revelation and blessing to the world. Allah memilih Yakub dan keturunannya. Allah yang membuat pilihannya. So ayat itu tidak bermaksud Allah memang tidak peduli akan Esau. Dia dan descendantnya dia mereka telah didestiny ke hukum kekal, tidak. Tetapi pilihannya adalah melalui Yakub dan keturunannya. The revelation of God, blessing of God flow to the nation. Juga dalam ayat 15, I will have mercy on whom I want to have mercy. Karena dia telah berkata kepada Musa, it is God speaking. Allah yang memiliki kebenaran hak di atas semua kehidupan dan ciptaan. Karena dia berkata kepada Musa, aku akan mengasihani sesiapa yang aku kasihani, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang ku belas kasihi. Maksudnya bukan dia tidak adil. Meskipun kita lihat God is unfair, God is not unfair. God is God. He is God. Above all He is God. Keputusannya tepat dan untuk rencana kemuliaannya. Dan ayat ini I will have mercy on whom I want to have mercy. Maksudnya ayat ini menekankan, emphasize the freedom of God mercy. Menekankan bahwa Allah bebas menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Ayat ini menekankan the freedom of God's mercy. Ayat ini menekankan kebebasan Allah mencurahkan anugerahnya. Kebebasan Allah untuk mencurahkan belas kasihannya, kelimpahan belas kasihannya tidak dapat dan tidak didapati atau dikuasai oleh manusia. Man cannot control. God is compassionate, who is all powerful, who makes divine choice. Dan dalam ayat ini dia memiliki kebebasan Allah untuk mencurahkan belas kasihannya. Kelimpahan belas kasihannya tidak dapat didapati atau dikuasai oleh manusia. Dia menghendaki. He is willing to show mercy to all. Dia menghendaki untuk berbelas kasihan kepada semua, termasuk kita. We cannot earn. And tidak ada manusia yang mengharangkan what God want to do. Jadi dia dalam ayat ini dia bebas mencurahkan kelimpahan belas kasihannya kepada semua orang. Manusia tidak ada kontrol, tidak dapat menghalang, tidak dapat mendapatinya. Tapi Allah melakukan inisiatif lakukannya asal kehendaknya sendiri. Dia mau mencurahkan belas kasihannya, limpah belas kasihannya kepada semua orang. It is His right. Sebagaimana kamu dahulu ingkar kepada Allah, namun kini telah mendapat belas kasihan karena keingkaran mereka. Demikian jugalah mereka yang kini telah ingkar melalui belas kasihan yang kau peroleh, mereka juga mungkin mendapat belas kasihan. Allah telah mengeraskan hati mereka dalam keingkaran supaya dia dapat mengasihani semua. God extend His mercy kepada kita, the Gentile. Karena orang Israel mengingkari janji Allah itu, tapi Allah mencurahkan belas kasihannya pada orang bangsa lain, supaya juga nanti orang Israel juga akan mendapat belas kasihan Allah melalui belas kasihan yang akan dicurahkan kepada bangsa yang lain. Karena rencana Allah in the first plan of God
adalah melalui keturunan Israel. The blessing flow to the rest of the world, kepada bangsa-bangsa lain. Dan memiliki Yakub dan keturunannya menjadi channel itu. Kita akan teruskan. Kenapa orang Israel? Karena topik kita tadi Israel in God's plan of salvation. Israel dalam rencana penyelamat Allah. Kenapa orang Israel tidak mendapati balas kasihan Allah? Karena mereka tidak dalam ayat ini. Sebaliknya orang Israel yang mengejar kebenaran berasaskan hukum tidak dapat mencapainya. Mengapa tidak? Karena mereka mengejarnya bukan dengan iman, tetapi seolah-olah dengan mengamalkan kerja amal. Mereka tersandung pada batu sandungan. Kita akan lebih jelas lagi dalam surat ini. God is fair. Orang Israel tidak dapat pada masa itu tidak mendapat balas kasihan Allah karena mereka melakukannya sebagai berdasarkan perbuatan mereka. Tapi orang Gentile berdasarkan iman apa yang Allah lakukan dalam Yesus. Jadi orang Israel tidak mau cara Allah itu. Mereka mau create cara mereka dengan cara melakukan amal, work act of righteousness, melalui perbuatan mereka, melalui perbuatan daging mereka. Mereka yang they pursue it by it's not by faith, tetapi oleh karena mereka lah yang melakukannya. Tapi orang Nabi Israel seperti kita, it is by faith. Kita menerima apa yang Allah telah lakukan. Jadi kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman pada Yesus. Tapi mereka tidak. Mereka mau merekakan satu jalan dibenarkan, tapi tidak dapat. Mereka tersandung karena mereka pursunya dengan usaha mereka sendiri. Keadaan rohani ini majoriti orang Israel pada masa itu oleh karena dia unwillingness, keinginan mereka to submit to God plan of salvation. Ini masalah rohani orang Israel, majority mereka. Their condition spiritual condition majority, bukan semua, majority mereka is due to their unwillingness. Their unwillingness to submit to God's plan of salvation, yaitu through faith in Christ. Mereka tidak mau submit cara itu melalui iman pada Yesus diselamatkan. Mereka mau melakukan cara mereka mengamalkan oleh perbuatan lain seperti dalam Taurat. Maka pada masa itu Allah menolak, tidak menerima Israel. Orang Gentile, yaitu orang bukan Israel, memperoleh kebenaran yaitu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. They want to create their own way. Tapi orang Gentile tidak dengan iman wajar. So pada masa itu mereka seakan ditolak. Seterusnya, pilihan kasih karunia dalam ayat 5 ayat bab 11. Chosen by grace. Ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. The praise refers to God's gracious design in sending the Lord Jesus Christ. Chosen by grace, dipilih oleh kasih karunia. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dalam ayat kita baca tadi, walaupun orang Israel sejumlah pasif, tidak mereka semuanya dikatakan umat Israel yang dipilih. Karena Tuhan melalui Yakub dan keturunannya tadi, memang dari orang Israel, rencana Allah, berkat Allah akan dicurahkan ke dunia. Tapi oleh karena keingkaran mereka, unwillingness mereka, orang Gentile seperti kita yang submit kepada rencana Allah,
dibenarkan di hadapan Tuhan dan diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 5 dalam bab 11, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Tapi di dalam orang Israel ada remnant, sisa orang yang memang setia pada Allah, pada rencana Allah. Meskipun bukan majority mereka, tapi ada di antara orang Israel. There is always an Israel in Israel. So sisa ataupun the remnant yang setia kepada Tuhan, yang mengikut rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan mulai dari tujuan penyelamatan Allah sebelum dunia diciptakan. Yang Allah lakukan pilihan ini mulai dari tujuan penyelamatan Allah sebelum dunia diciptakan. Seperti dari Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. So election proceeds from God's saving purpose before the creation of the world. And since the coming of the Savior and His death and resurrection, the choosing include all who believe and obey Christ and gospel. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah telah ada rencananya, yaitu pilihannya di rencana iman kepada Tuhan Yesus. Itulah kita ada harapan menerima keselamatan itu, karena Allah telah membuat rencananya dari dulu sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus, siapa yang kata Tuhan menerima keselamatan itu? Yesus telah datang, mati di kayu salib dan dibangkitkan, dan penyelamatan itu include semua orang Israel dan bukan Israel, termasuk kita. Nah, kita lihat overview dalam bab 9 sampai 11. Ada 3 elemen di dalam hujah Rasul Paulus tentang Israel di dalam rencana penyelamatan Allah. Yang pertama, dulu memang Israel dia pas election, mereka adalah umat pilihan. Dari dulu memang mereka umat pilihan. Tapi masalahnya tidak semua mereka flow di dalam rencana Allah itu. Tetapi ada sisa, ada remnant di dalam Israel yang tetap setia. Dan Allah memilih Yakub dan keturunannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam ayat 6 sampai 13 dari bab 9 tadi, Rasul Paul maintain that God promises to Israel has not failed. Janji Allah kepada umat Israel tidak gagal. Sebab for the promise never included any except the faithful in the nation. Janji Allah tidak gagal karena dari dulu kalanya janji itu tidak include semua umat Israel, tetapi hanya yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. So janjinya tidak gagal karena janjinya it was never meant for the whole of Israel in general, tetapi hanya kepada orang yang faithful kepada Allah. Dalam negara itu, it was meant only for true Israel, those who were faithful to the promise. Seperti dalam Genesis 1 and 3 dan seterusnya. So Allah tidak gagal dalam janjinya untuk memberkati mereka dan menjadi saluran berkat. Karena in the first place janji itu tidak generalize semua orang Israel, tapi janji itu kepada the faithful, the remnant dalam Israel. Karena there is always an Israel within Israel who has received the promise. Ada remnant sisa dan Israel yang setia dan menerima janji itu, seperti Yakub dan keturunannya. Dan Rasul Paulus menyatakan demikian. Paulus point out that God has the right, Allah memiliki hak kebenaran. God has the right to do as He pleases. Dalam ayat 14 sampai 29 dari bab 9, kita summarize dia. Paulus point out that God has the right
because it's God. He has the right to do as He pleases with individuals and nations. He has the right to reject Israel if they disobey, and the right to show mercy to the Gentiles and offer them salvation if He chooses. Maksudnya, Rasul Paulus menuliskan dalam ayat ini, ayat 14 sampai 29, Paulus menekankan, menjelaskan Allah memiliki hak, memiliki kebenaran. He is God, He has the right melakukan kehendaknya kepada individual, pribadi, dan juga kepada nation, kepada kelompok-kelompok, kepada bangsa. Dia memiliki hak dalam ayat ini, because He is God. Walaupun manusia komplain, tapi Allah dapat. Maksudnya di situ, Allah memiliki kebenaran, memiliki hak, memiliki right. Dan seterusnya, overview-nya kita lihat. Yang kedua, the major section dalam bab 9 sebelumnya tadi, yaitu masa kini, masa Israel reject the gospel. Umat Israel menolak Injil. Injil adalah message gospel about Jesus Christ. Injil adalah, the good news adalah Yesus datang. Yesus telah datang. Dinubuat dalam perjanjian lama, Yesus datang menggenapi semua nubuatan itu. Dilahirkan di dunia ini, incarnation, virgin birth, dan dikuburkan pada hari yang bangkit dan Roh Kudus turun. So, orang Israel tidak menerima itu. Dari reject Injil. Sekali lagi bukan semua, tapi dalam Israel memang ada remnant yang setia Tuhan. Tetapi majority mereka. Masalah kedua yang paling highlight ini adalah present situation, mereka reject Injil itu. Sampai sekarang masih ada yang tidak semua mereka yang percaya Yesus. The second section, the failure to respond to Christ is not due to an unconditional divine decree, but to their own unbelief and disobedience. Maksudnya saya jelaskan, kegagalan mereka. Masalahnya karena mereka reject Injil, karena kegagalan orang Israel respon kepada Kristus, bukan kegagalan mereka, yaitu orang Israel respon kepada Kristus, Injil Kristus, bukan karena Allah telah decree mereka ini memang distin kepada hukum kekal. Tidak. Tetapi karena unbelief mereka sendiri. Dia disobedient and unbelief. Bukan karena Allah telah decree mereka ini akan hancurkan. Tidak ada. Telah dalam surat takdir. Tidak. Bukan itu. It is not. The failure to respond to Christ is not due to an unconditional divine decree. Bukan karena Allah telah melakukan, telah dikrikan sesuatu mereka ini memang hancur. Tidak. Tetapi kegagalan mereka respon pada Kristus adalah unbelief dan disobedient. Mereka mau melakukan cara mereka sendiri dan unbelief. Unbelief is the enemy of faith. Unbelief inilah yang merampas seseorang itu menerima berkat dari Tuhan, kesembuhan dan semuanya perlindungan. Unbelief itu the present rejection of the gospel dari orang Israel. Di dalam rencana Allah, penyelamatan Allah, Israel dalam rencana penyelamatan Allah. Dalam Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini masalahnya, rejection of the gospel. Tetapi yang kita memahami ini, dalam bab 11 Paulus explain, diterangkan the rejection of Israel is only partial, sebagian saja, and temporary, sementara. Israel will eventually accept God's salvation in Christ. So sementara saja, dan bukan semua mereka juga yang menolak Injil.
tetapi majority. Tetapi ini adalah keadaan temporary. Israel akan datang ke iman kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan dalam Tuhan. So ini yang kedua yang Paulus menyatakan dalam suratnya. Nah, seterusnya, God has not rejected the true Israel, for He has remained faithful to the remnant, and has remained faithful to Him by accepting Christ. Kita boleh lihat dalam bagian ayat 1 sampai 6 bab 11. Allah tidak reject true Israel. True Israel maksudnya orang yang percaya Tuhan Yesus, karena dia telah setia kepada sisa ataupun the remnant dari Israel yang setia kepada dia yang telah menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. So Allah tidak reject the true Israel. Yang kedua, God present hardening of the majority of Israel has come because they refuse to believe in Christ. So itulah temporal saja. Allah mengeraskan hati majority mereka karena mereka refuse untuk percaya pada Tuhan. So bukan Allah decree mereka memang ini kamu memang sudah ditakdirkan, tidak. Tapi karena mereka sendiri refuse to believe in Christ. So Allah mengeraskan hati mereka. Yang ketiga, God has turned Israel's transgression, yaitu the crucifixion of Christ, into an opportunity to proclaim salvation to all the world. Maksudnya, mereka lah yang menyalibkan Kristus. Amen. Mereka lah yang menyalibkan Kristus, menolak Kristus dan menyalibkannya. Disalibkan, tetapi blessing in disguise. Rencana Allah untuk menyelamatkan seluruhnya digenapi di atas Israel menyalibkan Kristus. Itulah peluang Allah, extend keselamatan kepada the rest of the world, termasuk saudara saya. Karena perbuatan Israel yang menyalibkan tanpa ignorant, mereka menyalibkan Yesus dengan menyembuhkan, dengan membuat mujizat, dengan melakukan kebaikan, tapi mereka envy dia, disalibkan. Tetapi sebenarnya it was only written about Savior. Dia harus disalibkan dan mereka menggenapi nubuatan Allah itu tanpa mereka sadari. Dia fulfill. Dan perbuatan mereka itu sebenarnya menyalibkan Kristus adalah peluang supaya keselamatan diproklamkan kepada seluruh dunia. Amen. Soal itu rencana Allah, mereka tahu. Tapi mereka fulfill penggenapan rencana Allah itu. The Messiah has to suffer for the sins of the world. Dengan jadi manusia, dihukum, dituduh dan dihukum, dimurkai, dan sehingga disalibkan, dikuburkan. Tapi bangkit memberi keselamatan kepada setiap orang percaya, kepada orang Genta dan kepada orang Israel juga. Ini rencana Allah. Iblis tidak tahu, Iblis kira dia menang terus dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, kubur tidak dapat menahan Allah dan Yesus. Paku tidak dapat lekat kepada tangannya. The Son of God, Allah sendiri. Apakah paku? Manusia diciptakan dari dia. Kubur tidak dapat menahannya. Penggenapan semua profesi tentang the Messiah, Yesus bangkit oleh kuasa Roh Kudus dari kuburnya. Kubur dapat menahan dia. Jangan di situ. Iblis baru sedang dia tidak dapat mengalahkan Allah sendiri. Waktu Kristus disalibkan, waktu dikuburkan, dia sudah menang. Tapi pada hari yang ketiga, of power, authority, lepas daripada tangan iblis, masuk dalam tangan Kristus. Return to the rightful owner. The rod of authority raises. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemenangan Kristus diberikan kepada kita, gerejanya, tubuh Kristus di bumi ini. Amen.
Karena kita adalah sebagian Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Jadi waktu kebangkitan itu, kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Dan kemenangannya diberikan kepada tubuhnya yang ada di bumi. Dia dimuliakan balik ke surga. Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus mendiami setiap orang percaya. Makanya di seluruh dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemberitaan Injil dan Good News, keselamatan jiwa manusia yang percaya dapat disebarkan oleh jemaat kepada setiap manusia di penjuru dunia ini. Dan kuasa itu diberikan kepada tubuh Kristus. Karena Yesus adalah kepala kita, kita adalah tubuhnya. So, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Wibawa Kristus melalui Roh Kudus adalah untuk kita sebagai tubuh. Karena kepala dan tubuh bersatu. Amen. Kepala dan tubuh kita bersatu, tidak terputus. Ini yang Kristus lakukan. Iblis baru sadar dari mimpinya. Mimpi beri, nightmare for the devil. He has defeated. He thought he has to win the world. Tapi apa yang orang Israel lakukan menggenapi semua rencana Allah itu. Kristus harus mati untuk menebuskan dosa manusia karena mengasihi kita. Padahal yang kita dibangkit supaya memberi keselamatan jiwa bagi setiap orang yang percaya, memberi wibawa teruji kepada tubuh diri ini. Haleluya. Itulah Allah. God is God. Manusia tidak tahu rencananya sepenuhnya. Apa yang dinyatakan kepada kita sebagai umatnya dalam firman-Nya itu untuk kita. Karena rencana firman Tuhan adalah kehendaknya. Teruskan lagi dalam Roma 11 ayat 11-12. Oleh itu aku bertanya, adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula? Itu tentang Israel dalam penyamaran Allah. Israel in God's plan of salvation. Rasul Paulus membuat hujannya argument di sini ayat 11-12. Oleh itu aku bertanya, adakah mereka itu orang Israel? Adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula? Sama sekali tidak. Sebaliknya karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat Israel iri hati. Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan orang Israel, betapa gandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka. How? Wow. As of now, mereka tersandung supaya the full numbers of the Gentile come to faith in Christ. Supaya mereka melihat kita orang Gentile mengenai Yesus diselamatkan, mereka iri hati, envy. So, supaya mereka sedar diri. Ini rencana Allah menyadarkan umat Israel. Bukan mereka tersandung tidak dapat diselamatkan, tidak. Semua yang dia berlaku supaya mereka menjadi iri hati dan sedar diri. Alangkah jika ketaatan mereka, kerugian mereka ini, tidak ketaatan mereka ini pun sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan Israel, bagi kita. Apalagi kalau mereka nanti akan setia pada Tuhan. It was life from the dead. Jika kerugian mereka, dia loss, karena mereka rugi menolak Kristus. Jika kerugian mereka, jika pelanggaran mereka bermakna kekayaan bagi dunia dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan orang Israel, betapa gandanya, lipat gandanya, betapa gandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka. Karena dari mereka blessing Allah flow. Esok mereka belum semua setia, meskipun ada. Apalagi kalau pada masanya nanti mereka setia kepada Allah. Blessing itu full flow kepada kita lagi. Sedangkan sekarang mereka memberontak, sudah ada berkat Tuhan, berkat Allah mengalir kepada bangsa-bangsa yang bukan saya. Apalagi kalau orang Israel setia nanti, one day adalah life from the dead. Kalau mereka setia, kita yang bangsa asing ini pun apalagi
Waktu mereka tidak setia pun telah kita diberkati, amen. Apalagi kalau mereka nanti taat setia. Abundant flowing of God favor blessing kepada bangsa lain karena Israel. Israel adalah umat pilihan Allah. So during this present time of Israel national unbelief, the salvation of individuals, both Jew and Gentile, depend on faith in Christ Jesus. Bapak Ibu Saudari, belief in Jesus Christ by a portion of national Israel will take place in the future. Apa terjadi? God sincere purpose is to have mercy on all, both Jew and Gentile, and to include in His kingdom all people who believe in Christ. Rencana Allah adalah untuk kepada semua orang, membelas kasihan kepada semua orang Israel dan orang bukan Israel, masuk di dalam kerajaannya, umat pilihannya yang percaya pada Yesus. Ini yang rencana. Dan di dalam seterusnya kita lihat di dalam discussion orang Israel ini, it doesn't refer to the eternal life and eternal death of individuals after death. Rather, Paul is discussing God's belief. Allah berurusan with nation and people historically. His right to use certain nation and people. Diskusi di dalam tentang Israel ini bukannya primarily refer kepada individu, dia mati ataupun dia menerima keselamatan ataupun hukuman kekal. Tetapi Allah berurusan dengan Israel dan dengan pribadi juga menurut kehendaknya. Termasuk rencana Allah bagi Israel, rencana Allah dalam keselamatan Israel dalam penyelamatan Allah. So dia skopnya adalah lebih luas. Contohnya, dia memiliki Jakub daripada Esau. God pick Jakub over Esau. Was as well adalah pilihan for the purpose of funding and using the nation of Israel and Edom that came from them. It has nothing to do with the individual eternal destiny to salvation of condemnation. The point is that God has the right to call and place responsibility on those individuals and nations that He believe. Maksudnya Allah memilih antara banyak orang, antara banyak nation, dia memilih Israel, dia memilih Yakub. Dia buat pilihan, dia bebas membuat pilihan menurut kehendaknya. Jadi bukannya telah ditakdirkan orang ini memang tidak ada harapan. Tidak. Rasul Paulus mendoakan umat Israel. Dia mendoakan bangsanya dalam bab 9 tadi. Saya, how I wish that I be cursed. Lagi-lagi dia katakan, alangkah dia yang mau dikutuk untuk umatnya supaya mereka kembali kepada Allah. Dia mendoakan orang Israel, umatnya, bangsanya, supaya mereka menerima keselamatan. Tapi mereka degil. Jadi dia katakan, how I wish saya yang dikutuk supaya mereka diselamatkan. Jadi tidak ada yang ditakdirkan, tidak ada harapan. Tapi Allah membuat pilihan. Dia memiliki Jakub daripada Esau dan memiliki satu supaya menjadi channelnya, dan memiliki bangsa Israel supaya menjadi channelnya. Itu pilihan Allah. Bukannya surat takdir semua orang tidak ada harapan, sudah dikatakan. Tapi saya katakan meskipun Anda tahu siapa yang dalam kingdomnya, dia nggak tahu proses itu. Tapi dia bukan dia yang menentukan orang ini memang tidak ada harapan, tidak. Rasul Paulus berdoa untuk negaranya, bangsanya, keselamatan mereka. Makanya tidak kita katakan orang itu tidak ditakdirkan, tidak. Bukan salah Tuhan. Makanya Injil disebarkan dan itu Rasul Paulus berdoakan di bangsa Israel. Saya ulangi, Allah memiliki kebebasan memilih siapa yang
melalui dia channel of blessing kepada bangsa yang lain. Tuhan Yesus juga menangisi Yerusalem. Yesus buat ke Yerusalem. Karena waktu itu mereka tidak recognize, mereka tidak sadar bahwa the Savior, the Messiah yang mereka nantikan itu is among them. Dia menangisi kota Yerusalem. Itulah yang katakan dalam firman Tuhan juga. Pada suatu hari kelak mereka akan sadar dan mereka akan percaya pada Tuhan. So tidak ada yang dikatakan teologi predestination theology. Ini doktrin tidak berbeda. Maksudnya predestination theology, orang ini ditakdirkan memang ke hidup kekal, orang ini ditakdirkan memang ke rumah kekal. Tidak. Kalau itu tak payah berdoa, tak payah kita memberitakan Injil, tidak. Itu bukan kehendak Allah. Makanya supaya mendoakan bangsanya, itu juga kita bukan ditakdirkan, difikskan. Saya baca di dalam segmen ini. The low spiritual condition of the majority of Israel was not determined or fixed by an arbitrary decree of God, but came as a result of their own unwillingness to submit to God's plan of salvation through faith in Christ. Baca lagi. Many Gentiles, however, accepted God's way of faith and attain the righteousness that is by faith. They obey God through faith and become sons of the living God. Makanya kita menurut iman kepada Yesus dikatakan anak-anak Allah. Tapi pada masa itu orang Israel karena mereka cari cara mereka sendiri, makanya mereka menolak Injil. Tapi kita tulis yang ketiga, future salvation. Umat Israel di dalam rencana penyelamat. The scriptures are full of promises of the eventual restoration of Israel through the acceptance of the Messiah. Itu dalam ayat 23 ayat bab 11. Mereka juga jika mengubah sikap tidak percaya akan dicantumkan sebulan karena Allah berupaya berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu saudari, this restoration will occur at the end of the Great Tribulation, just before Christ return to earth. Israel akan disedarkan. So ini adalah masa Gentile. Anugerah Allah dicurahkan kepada bangsa yang bukan Israel. Amnya, meskipun ada dalam Israel the remnant sisa yang percaya pada Tuhan, tapi ini adalah masa anugerah Allah tercurah kepada dunia, bangsa yang lain, the Gentiles, yaitu kita. Nanti setelah kita diangkat, the rapture of the church diangkat daripada dunia ini bersama dengan Kristus, menyongsong Kristus di awan-awan biru dan ke rumah Bapa. Masa dunia di tahun Great Tribulation berlaku. Di situ umat Israel disedarkan. Dan pada 7 tahun masalah terhebat di dunia ini, itu namanya Great Tribulation, berlaku. Di situ umat Israel akan kembali kepada iman pada Yesus. Sebelum Kristus turun ke muka bumi ini, pada masa itu sangat masalah di dunia ini, the Great Tribulation, yaitu tribulation adalah masa-masa sangat sukar di dunia ini yang belum ada dan tidak akan ada. Masa itu orang Israel datang beriman kepada Yesus. Tuhan pakai masa itu bukan masa orang kita lagi, itu bukan masa kita. Jadi kalau masa ini, kalau masa anugerah yang diberikan Allah kepada orang kita, orang yang bukan Israel ini, jika dalam masa ini orang yang bukan Israel masih tidak
meraihkan kesempatan, masih keraskan hati, masih tidak mau datang kepada Kristus, beriman kepada Yesus, masa tribulation ini tidak akan lebih suka lagi, dan mereka tidak akan datang kepada Tuhan. Karena masa itu adalah khasnya untuk orang Israel. So masa ini adalah masa untuk kita, orang yang non-Jews, Gentile. Masa anugerah yang kali. Meskipun masa ini orang Israel banyak datang kepada Tuhan, tapi majority mereka masih belum. Di masa tribulation ini adalah masa mereka. Mereka akan datang kepada Tuhan, percaya pada Yesus. Jadi jika pada masa ini orang Gentile, orang bukan Israel, masih tidak datang kepada Tuhan, they lost the opportunity. Pada masa yang sukar itu nanti, tidak pasti, tidak tentu mereka akan menerima Tuhan lagi. Tapi masa itu adalah masa orang Israel. So pada masa itu, sebelum Kristus turun ke bumi ini bersama dengan kita dari surga turun ke bumi ini, umat Israel, Allah telah melakukan restoration. Mereka akan kembali kepada Tuhan Yesus. The remnants dan majority mereka, Kristus turun dari surga bersama kita ke bumi ini setelah 7 tahun tribulation itu, memerintah 1000 tahun di dunia ini. Memerintah 1000 tahun di dunia ini bersama dengan kita. Kita yang ambil bagian daripada surga tadi turun ke dunia ini akan memerintah bersama Tuhan. Tidak mati-mati lagi. Amen. Meskipun ada orang dunia ini yang akan mati dalam 10 tahun, tapi itu adalah masa orang Israel datang kepada Tuhan. Kita bersama dengan Kristus memerintah di dunia ini. Dari surga turun memiliki tubuh sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memerintah dari Yerusalem, King David. Ke-12 rasul memerintah keturunan 12 Israel. Dan kita ada bagiannya. Pemerintah juga 1000 tahun. Sudah 1000 tahun Allah akan iblis 1000 tahun ini iblis dalam penjara, the deeps. Satu malaikat, mungkin Michael tangkap dia, dikam dalam penjaranya, ditutup untuk 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu manusia rata setia kepada Tuhan. Send Allah, setia kepada Tuhan. Ada yang melahirkan dalam 10 tahun itu, ada juga yang meninggal. Tapi mereka yang hidup dalam dunia dalam 10 tahun itu sama dengan kondisinya. Mereka harus percaya pada Yesus. Tapi pada masa itu mereka telah melihat Yesus keluar dari tim 7, TV berapa? Tim 11. Dia berucap dari Yerusalem. Kita di sini melihat daripada TV. Semua undang-undang law of the nation daripada Yerusalem ke dunia ini. So Kristus Raja bersama dengan orang yang kita yang dengan dia, so ada damai 1000 tahun di dunia ini. Iblis telah dikurung. Tapi selepas 1000 tahun itu iblis dilepaskan lagi sementara. Dia berusaha memenangkan manusia. Ada lagi yang ikut dia, tapi mereka mau memusnahkan melawan Kristus. Tapi dengan hukuman Allah datang, dia hapuskan semua. Lepas itu dunia baru diciptakan, surga dan bumi baru. Step into the final eternity. So ini pergerakan hidup dunia ini sampai ke destiny eternity, sampai ke dunia baru, surga baru lagi. Amen. So sampai di sini sekat. Jadi Israel dalam rencana penyelamatan Allah. Israel peranan Allah, memainkan Israel ada peranannya dalam rencana Allah bagi penyelamatan dunia ini. Saya keselamatan itu sampai kepada kita. Makanya kita berdoa juga untuk Israel. Pray for the peace of Jerusalem, salvation of Israel. Di situ juga kita akan menerima berkatnya. Karena firman Tuhan katakan, encourage kita, pray for the peace of Jerusalem. Karena Israel ada rencana Allah dari mulanya Genesis sampai ke Wahyu, sampai ke the fulfillment, the consummation of age, masuk dalam New Heaven and New Earth. Israel ada peranannya. Kristus
turun daripada datang ke dunia ini melalui keturunan Israel. Amen. So Israel memainkan peranan di dalam kerajaan Allah untuk keselamatan dunia ini. Makanya banyak bangsa-bangsa yang benci kepada Israel, tapi rencana Allah tetap digenapi. Allah yang memilih mereka supaya dapat mengubah rencana Allah. God is for us, who can be against us? Amen. So dalam firman Tuhan juga, we are the new Israel. Kita adalah Israel karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan literal orang Israel saja, tapi kita orang Gentile yang percaya pada Yesus. Kita adalah keturunan Bapa Abraham, dan kita adalah new Israel. Sabangsa dengan mereka dalam Kristus. Dan Yesus adalah status kita, identitas kita. Mereka bertobat. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu, Tuhan Allah kami Yesus. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu mengambil tempat dalam setiap hati kami, Tuhan. Menjadi sebagian hidup kami, seperti udara yang kami hirup, seperti darah yang mengalir tubuh kami. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu menjadi sebagian hidup kami. Mampukan setiap kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati ayahku susuliku Tuhan dan tugas pekerjaan mereka, bekerja di pemerintahan, Tuhan berkati melindungi, sustain yang berusaha bisnis di Tuhan, kembangkan berkati apapun usaha tangan Tuhan, curahkan perkenanannya. Kami istiharkan bungkusan darah Yesus Kristus membungkusi setiap kami, seperti beri kekuatan. Kami dilindungi daripada COVID-19 dan juga daripada masalah-masalah kesehatan yang lain. Allah penyembuh kami, Allah benteng kota, benteng kami, pelindung kami, kemenangan kami, keselamatan kami. Kami percayakan diri kami, Tuhan, pada hari ini dan pada masa yang datang tentang Tuhan. Kami berdoa bagi ahli keluarga kami, immediate family, biological family, dan juga keluarga rohani kami, dimanapun mereka berada. Kami berdoa mengistiharkan pelindungan bungkusan dari Yesus atas mereka, penjagaan Allah atas mereka, yang bekerja dengan pemerintahan, yang ada koneksi dengan orang, Tuhan menjaga melindungi. Kami tidak tahu orang sebelah kanan kiri kami, depan belakang, tetapi kami tahu Allah kami Bapa surgawi sanggup menjaga kami. Bungkusan dari Yesus membentengi melindungi kami. Anak-anak yang masuk dalam kelas Tuhan menjaga, juga guru mengajar. Apapun pekerjaan kami, Tuhan, berurusan our daily endeavors, Tuhan menjaga melindungi kami. Pakai kami Tuhan menjadi saksi Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu.